Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Indah Rahman dari kelas 11 IPS 4. Saya dari kelompok 3 yang membahas mengenai Perang Aceh. Di sini saya akan menyampaikan mengenai latar belakang dari terjadinya Perang Aceh. Mengenai Perang Aceh. Perang Aceh adalah pertempuran antara Kesultanan Aceh melawan Belanda yang berlangsung antara tahun 1837 sampai 904. Nah, pertempuran ini merupakan bagian dari serangkaian konflik yang timbul karena ambisi Belanda untuk menguasai Nusantara kita. Di antara perlawanan-perlawanan besar yang terjadi di Indonesia sepanjang abad ke-19, Perang Aceh termasuk yang paling berat dan terlama bagi Belanda. Nah, meski kesulitan, Aceh telah menyerah pada 1904 dan kuatannya banyak berkurang. Perlawanan dari rakyat terus berlanjut hingga 1914. Lanjut ke latar belakang Perang Aceh. Perang Aceh terjadi karena keinginan Belanda untuk menguasai Aceh yang kedudukannya semakin penting baik dari segi strategi maupun jalur perdagangan sejak terusan Suez dibuka pada 1869. Nah, pada 17 Maret 1824, Inggris dan Belanda menyepakati tentang pembagian wilayah jajahan Indonesia dari Semenanjung Malaya yang dikenal dengan Traktat Sumatera. Salah satu penyebab terjadinya Perang Aceh yaitu adanya politik ekspansi Belanda karena Traktat Sumatera yang isinya menyebutkan bahwa Inggris memberikan izin kepada Belanda menguasai Sumatera. Nah, dalam kesepakatan itu disebutkan bahwa Belanda tidak dapat mengganggu kemerdekaan Aceh, akan tetapi pada praktiknya Belanda tetap berusaha melancarkan serangan terhadap daerah Aceh yang jauh dari ibu kota. Jadi, Sultan Aceh pun semakin waspada dan bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Kekhawatiran Aceh semakin meningkat pada saat Inggris dan Belanda mendatangi Traktat Sumatera pada tahun 1871. Kemudian itu, Belanda diberi kebebasan untuk mengadakan perluasan wilayah di seluruh Sumatera, termasuk Aceh yang selama ini tidak dapat diganggu kedaulatannya. Alhasil, Aceh mulai memperkuat diri dengan mengadakan hubungan dengan Turki, Italia, dan Amerika Serikat. Pemerintah Hindia Belanda yang tidak menginginkan adanya campur tangan negara asing pun menjadikan hubungan diplomatik tersebut sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Sekian. Materi selanjutnya ada proses perang yang akan dijelaskan oleh Tamira dan Arasy. Proses dan fase Perang Aceh. Perang Aceh ke-1 pada tahun 1873 sampai 1874. Ibrahim Alfian dalam Perang Kolonial Belanda di Aceh pada tahun 1977 menyebutkan bahwa perang diawali pada 26 Maret 1873 ketika geledak kapal komando Citadel Van Antwerpen secara resmi memaklumkan perang terhadap kerajaan Aceh Darussalam. Saat itu Belanda tidak langsung melakukan penyerangan karena masih menghimpun pasukan. Melihat yang demikian, pihak Aceh pun melakukan mobilisasi umum guna menghadapi perang yang sudah diambang pintu itu. Akhirnya pada 6 April 1873, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal J.H.R. Kohler berlabuh di pantai Ciremen, Aceh Barat. Seketika itu, pasukan Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah dengan jihad fisabilillah langsung menggempur pasukan Belanda dengan meriam. Keberhasilan pasukan Aceh dalam mempertahankan wilayahnya mengakibatkan Belanda kewalahan dan memutuskan untuk menghentikan serangan ini sembari menghimpun kekuatan maupun strategi baru. Perang Aceh kedua pada tahun 1874 sampai 1880. Ekspedisi Aceh II oleh Belanda dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten. Pasukan Belanda memang berhasil menguasai istana Kesultanan Aceh Darussalam. Akan tetapi itu terjadi karena pasukan Aceh telah meninggalkan keraton dan bergerilya. Oleh karena itu, sama seperti periode sebelumnya, pasukan Belanda tetap kewalahan dalam menghadapi pasukan Aceh di perang fase kedua yang dipimpin oleh Tuanku Muhammad Daud. Perang Aceh ketiga 1881 sampai 1896. Masih dengan semangat jihad fisabilillah, para pejuang Aceh seperti Teku Umar, Cidi Tiro, Panglima Polim, dan Cut Nyadin berhasil memobilisasi rakyat Aceh untuk melakukan perang gerilya melawan Belanda. Alhasil, Belanda semakin kewalahan dengan taktik dan semangat perang dari rakyat Aceh. Pada 1891, Christian Snoek yang merupakan ahli bahasa Arab dan Islam, yang juga penasihat untuk urusan adat dari pemerintah kolonial, datang ke Aceh. Sebagai orang yang paham tentang Islam, ia mendekati para ulama. Peran Snoek yang menjadikan pasukan Belanda lebih terbantu karena ia menggunakan siasat menyerang dari dalam yang nantinya membuahkan hasil gemilang. Bertepatan dengan kedatangan Snoek, rakyat Aceh sedang merasakan duka yang mendalam karena kematian Teku Cik Ditiro. Salah satu pemimpin Aceh lainnya, Teku Umar, dikabarkan menyerah kepada Belanda, namun itu ternyata hanya taktik semata untuk memperlemah kekuatan lawan. Perang Aceh keempat 1896 sampai 1910. Ketiadaan Teku Umar tidak membuat semangat rakyat Aceh padam menghadapi Belanda.
Dipimpin Cut Nyadin, istri Teku Umar, dengan dibantu oleh pejuang wanita bernama Pocut Baren, rakyat Aceh terus melakukan perlawanan. Hingga akhirnya, Teku Umar yang kembali bergabung dengan pasukan Aceh. Sayangnya, pada 11 Februari 1899, Teku Umar gugur di Melaboh. Perjuangan pun kembali dilanjutkan oleh Cut Nyadin bersama Pocut Baren. Pada buku Perang di Jalan Allah, Perang Aceh 1873 sampai 1912 yang ditulis Ibrahim Alfian, mengungkapkan kondisi rakyat Aceh mulai melemah karena kematian dari beberapa pemimpinnya. Terlebih strategi merusak dari dalam yang dijalankan Snuk juga berjalan dengan mulus dan semakin memperlemah pasukan dari rakyat Aceh. Tahun 1905, Cut Nyadin berhasil ditangkap dan kemudian wafat pada tahun 1910. Kematian Cut Nyadin pun menjadi penanda berakhirnya Perang Aceh. Taktik Perang Aceh. Taktik perang gerilya Aceh ditiru oleh Van Hees, di mana dibentuk pasukan Marekaus yang dipimpin oleh Hans Christoffel dengan pasukan kolonel Macan yang telah mampu menguasai gunung-gunung, hutan-hutan rimba raya Aceh untuk mencari dan mengejar gerilyawan Aceh. Taktik berikutnya dilakukan Belanda adalah dengan cara penculikan anggota keluarga gerilyawan Aceh. Misalnya Christoffel menculik permaisuri Sultan Tengku Putro 1902, Van der Matin menawan putra Sultan Tuanku Ibrahim. Akibatnya Sultan menyerah pada tanggal 5 Januari 1902 ke Sigli dan berdamai. Van der Matin dengan diam-diam menyergap Tangse kembali. Panglima Polim dapat meloloskan diri, tetapi sebagai gantinya ditangkap putra Panglima Polim, Cut Pok Rade, saudara perempuannya, dan beberapa keluarga terdekatnya. Akibatnya Panglima Polim meletakkan senjatanya dan menyerah ke Lok Semawe pada Desember 1903. Penghulu rakyat yang menyerah mengikuti jejak Panglima Polim. Taktik selanjutnya, pembersihan dengan cara membunuh rakyat Aceh yang dilakukan di bawah pimpinan Gottfried Conrad, Ernst van Dalen, yang menggantikan Van Hees. Seperti pembunuhan di Kutareh pada tahun 14 Juni 1904, di mana 2.922 orang dibunuhnya yang terdiri dari 1.773 laki-laki dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Septiani dari kelas 11 IPS 4, kelompok 5, Perang Aceh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berakhirnya Perang Aceh. Berakhirnya Perang Aceh. Serangan Belanda makin brutal. Satu persatu pemimpin perlawanan rakyat Aceh menyerah atau terbunuh. Teku Umar terdesak ke Mulaboh dan akhirnya gugur pada tahun 1899. Panglima Polim menyerah pada tahun 1903. Demikian pula dengan Sultan Muhammad Dausyah. Cut Nyadin tertangkap pada tahun 1906, lalu dibuang ke Sumedang, sementara Cut Mutia gugur. Jatuhnya benteng kuno Reh pada tahun 1904 memaksa Aceh harus menandatangani perjanjian singkat yang dikeluarkan oleh Van Hees. Isi dari perjanjian tersebut adalah, yaitu pertama, pengakuan kedaulatan Belanda atas daerahnya. Kedua, berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan negara-negara asing. Ketiga, patuh kepada pemerintah Belanda. Keempat, perjanjian pendek juga bertujuan untuk mengikat raja-raja kecil atau mengikat kepala-kepala daerah. Pemerintahan Belanda juga mengikat raja-raja yang besar kekuasaannya, di antaranya Deli Serdang, Asahan, Langkat, Siak, dan sebagainya dengan suatu perjanjian pada tahun 1910. Perlawanan Aceh dianggap berakhir meskipun perlawanan-perlawanan sepihak terus berlangsung bahkan sampai dengan penduduk Jepang terjadi sekitar tahun 1942.